Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Harmoni Bali kembali hadir bersama saya, Made Sukadan Karang. Ya, pemirsa, sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai suatu penyakit yang dialami oleh wanita ini, khususnya pada wanita. Dampak dan penanganan nyeri haid pada endometriosis menjadi topik kita pada sore hari ini. Sudah hadir Dr. Imayan Kusumadana, SPOG Kafer. Beliau merupakan spesialis obstetri dan ginekologi. Om Swastiastu, Dok. Om Swastiastu. Apa kabarnya, Dokter? Baik, baik. Selalu sehat ya, Dok ya? Selalu ini sehat pertemuan di masa kita pandemi. keberapa kali ini. Iya, ya. benar. Senang sekali Dokter bisa hadir di studio sore hari ini, Ki. Ya, Dok, kasih. kembali lagi kita akan berbincang-bincang mengenai ini bisa dikatakan permasalahan setiap wanita kah, Dok? Setiap bulan? Nyeri haid itu diperkirakan sekitar 20% wanita mengalami nyeri haid. Itu data yang ada di Indonesia. Sedangkan di beberapa negara yang catatan kesehatannya lebih bagus itu bisa sampai 50%. Oke, baik. Baik. Nah, ini kan setiap wanita yang mengalami kedatangan tamu tiap bulannya ini sendiri yang kadang yang sering kita sebut menstruasi, kemudian haid ya bisa dikatakan. Benar. Ini apakah setiap menstruasi atau haid itu akan timbul rasa nyeri pada setiap wanita yang mengalami haid tersebut, Dok? Baik, seperti tadi saya katakan bahwa sekitar ada yang menyebutkan 10% sampai 20% wanita di masa reproduksi mengalami nyeri haid. Dengan grade nyeri yang dari ringan, sedang sampai berat. Disertai gejala-gejala yang lain. Ada yang bahkan sampai pingsan setiap nyeri haid itu. Ada yang bahkan ketika dia menjadi karyawan atau siswa atau mahasiswa, dia selalu libur setiap bulannya karena nyeri haidnya. Itu yang bisa terjadi pada orang nyeri haid. Jadi setiap wanita pasti akan mengalami hal tersebut kah, Dok? Nah, sekitar 20%. Jadi sekitar 20% setiap wanita yang ketika akan masa reproduksi. Akan mengalami hal tersebut. Nah, ini kita berbicara tentang pada dampak dan penanganan nyeri haid pada endometriosis. Nah, banyak juga yang belum mengetahui secara jelas sebenarnya apa yang dimaksud dengan endometriosis itu sendiri, Dok. Baik. Jadi endometriosis itu kalau tatanan dalam bahasa Indonesia mungkin belum begitu jelas ya. Ini adalah suatu istilah medis gitu ya, yang mencerminkan adanya sel atau jaringan mens itu mempunyai potensi berada hidup di luar daripada jaringan endometrium namanya. Jadi endometrium itu adalah jaringan atau lapisan dari rahim bagian terdalam gitu ya, di mana setiap bulan lapisan itu akan luruh menjadi mens. Nah, bila mengalami kelainan, salah satu ciri daripada kelainan itu adalah nyeri haid. Kemudian dia punya potensi untuk hidup di luar rahim, jadi bisa di sel telur, bisa di sekitar rongga perut, khususnya yang paling banyak di sekitaran rongga kandungan, itu yang disebut endometriosis. Jadi sekali lagi, endometriosis itu salah satu gejalanya adalah nyeri saat menstruasi, atau disebut dengan istilah medisnya dysmenorrhea namanya. Dysmenorrhea. Nah, memang tidak semua nyeri haid itu endometriosis, tetapi sebagian besar nyeri haid adalah endometriosis. Nyeri haid penyebab yang lain misalnya kalau ada infeksi, kalau ada miom atau tumor di rahim, atau kalau ada kista yang besar dia bisa menyebabkan nyeri haid. Tetapi sebagian besar dari nyeri haid itu disebabkan karena endometriosis. Walaupun nyeri yang dialami oleh setiap wanita ketika haid tersebut, grade-nya berbeda-beda, itu sudah termasuk endometriosis. Jadi endometriosis itu tidak melulu nyeri haid yang hebat. Nyeri haid yang ringan pun adalah endometriosis kemungkinannya 90% nih. Baik. Nah, jadi setiap wanita yang akan haid kemudian merasa nyeri walaupun grade-nya agak ringan, itu jangan dianggap sepele. Iya, benar. Benar. Itu yang harus diwaspadai tentunya. Karena
endometriosis ini sebetulnya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dia merupakan penyakit kronik. Nah, kronik itu artinya menaun terus-menerus pada masa reproduksi dan bersifat progresif. Progresif itu bertambah buruk. Dia perlengketannya bertambah di dalam perut, kemudian lama-lama bisa menjadi kista dia, lama-lama bisa menjadi adenomiosis namanya. Adenomiosis itu adalah tumbuhnya jaringan endometrium tadi yang tidak normal itu di otot rahim. Di sebelahnya dia, di sebelah luarnya. Rahim itu kan ada 3 lapis. Jadi lapisan luar, lapisan tengah, ini yang otot. Lapisan dalam itu yang endometrium namanya. Ini bisa migrasi atau berpindah ke dalam otot rahim, membentuk adenomiosis namanya itu. Ya, baik dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita rehat sejenak nanti. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya kita akan masih kembali dengan topik kita yaitu dampak dan penanganan nyeri haid pada endometriosis. Masih bersama Dr. Wayan Kusumedana. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, nanti kami akan membuka line di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Masih bersama Dr. Wayan Kusumedana, SPOG Kafer. Beliau merupakan spesialis obstetri dan ginekologi. Dampak dan penanganan nyeri haid pada endometriosis mesti menjadi topik kita. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain sudah kami buka di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Kalau tadi Dr. Wayan Kusumedana sudah menyampaikan apa itu endometriosis, kemudian ada 20% wanita mengalami hal tersebut ya dok ya. Baik, dan berarti ada gejala-gejala yang harus diwaspadai oleh seseorang atau wanita yang bisa saja mengarah ke endometriosis ini dok? Benar. Jadi pertama adalah gejala daripada endometriosis itu 90% nyeri haid ya. Nyeri bisa menjelang, jadi 1 hari 2 hari menjelang haid, bisa hari pertama haid, bisa selama menstruasi nyeri, selama haid. Di samping ada gejala nyeri saat haid, juga ada gejala kadang-kadang nyeri saat berhubungan intim dengan suaminya. Bisa nyeri saat buang air besar, ketika men. Bisa nyeri saat kencing. Jadi ada beberapa pasien yang setiap bulan ada nyeri saat kencing setiap menjelang men. Dan dikirai infeksi saluran kencing, diobati, seolah-olah hilang, lagi muncul dan sebagainya. Kemudian endometriosis walaupun dalam kasus yang jarang gitu ya, dia bisa diare, mencret dia setiap mau menjelang men. Kemudian gejala-gejala penyerta dari endometriosis selain nyeri haid tadi bisa juga seolah-olah mempunyai sakit mah. Jadi dia ada mual, muntah, perih, kembung gitu ya. Bisa juga sakit kepala sampai mata kemerahan. Bisa juga seolah-olah sesak dia. Nah, bisa juga gejala-gejala itu muncul dia ke punggung, jadi seolah-olah orangnya punya sakit ginjal tuh. Saya ada beberapa pasien atau beberapa kasus selalu bekerja sama dengan ahli urologi. Jadi dibawa ke urologi dia dengan nyeri pinggang. Setelah di CT scan, setelah di MRI ternyata ada penyempitan dari ureter karena tertarik. Nah, di situ tidak ketemu ada batu atau apa. Ternyata dia ada endometriosis. Dan setelah diberikan obat, endometriosisnya berkurang. Nah, jadi gejalanya ini bisa meluas ke seluruh tubuh. Dan khasnya memang satu bisa kebanyakan nyerinya menjelang atau pada saat haid. Bisa juga nyerinya itu terjadi pada saat masa subur atau dekat masa subur. Jadi ada beberapa pasien di mana dia biasa nyeri haid, kemudian tiba-tiba pada masa suburnya juga nyeri dia.
Nah, itu bisa terjadi. Oke, baik. Ini mungkin menjadi bukan mungkin lagi ya. Ini menjadi salah satu edukasi melalui Harmoni Bali sore hari ini bahwa ini juga banyak wanita yang merasakan apakah nyeri saat haid itu normal, Dok. Nah, seperti itu. Karena saya juga sering bertanya sama teman-teman wanita seperti itu. Kenapa kamu aduh nyeri banget nih? Ya itu normal aja sih beli karang karena haid pertama lah apalah seperti itu, Dok. Baik. Jadi memang keilmuan kita berkembang terus sebetulnya. Kita juga merasa bahwa selama ini orang yang nyeri haid di masyarakat dianggap normal. Kemudian ada namanya dalam aspek medis itu kita harus menemukan secara objektif baru kita berani mendiagnosa. Nah, disitulah tingkat kesulitan menemukan diagnosa endometriosis sehingga akhirnya misalnya ada orang nyeri haid hebat tapi di USG tidak kelihatan apa-apa, normal saja, rahimnya normal, tidak apa. Mungkin ada cairan di belakang rahim sedikit, tapi mengaku nyeri hebat. Nah, ini kadang-kadang memang istilahnya beberapa konsultasi yang saya dapatkan dibilang normal dan di masyarakat memang dianggap normal. Ini yang kemudian kita harus edukasi saat ini. Mulai saat ini dan selanjutnya bila ada nyeri haid ya, itu selalu dicurigai endometriosis kecuali bisa disingkirkan dengan adanya miom dan yang lain-lain. Ketika tidak bisa disingkirkan adanya infeksi, adanya miom, kita harus segera memberikan obat, terapi empiris namanya. Jadi diberikan obat. Kenapa? Karena dampaknya tadi. Di samping tadi nyeri yang bisa menjelar kemana-mana, salah satu bisa menyebabkan kesulitan hamil. Nah, ini yang belum saya cerita apa yang menyebabkan kesulitan hamil nanti mungkin. Kemudian bisa menyebabkan menjadi kista. Gitu. Jadi bisa macam-macam kemana-mana. Dan tadi saya katakan di awal bahwa endometriosis ini adalah penyakit kronik. Jadi menahun. Dari awal bisa dia dari sejak awal dia mulai akil balik sampai menopause. Bayangkan berapa tahun Pak Karang. Katakanlah dia awal menstruasi di 10 tahun gitu ya, 10 tahun ya. Sampai kemudian usia menopause 50 lah. Itu berarti selama 40 tahun. Setiap bulan dibagi aja tuh. 12 dibagi kali 40 tahun. Bayangkan, segitu siksaan wanita. Baik. Nah, itu yang harus diketahui ya. Ya, jadi mulai sekarang di masyarakat bila ada nyeri haid itu tidak normal. Tidak normal. 90% nyeri haid karena endometriosis. Jangan diremehkan. Jangan dianggap sepele. Baik. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan rasa nyeri pada saat haid atau endometriosis itu sendiri, Dok? Ya. Faktor pemicunya adakah? Jadi begini. Sampai sekarang kita belum mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan dia. Teorinya. Pertama, teori prostaglandin namanya. Jadi sel-sel darah men orang yang mengalami kelainan nyeri ini berbeda dengan orang yang tidak nyeri haid. Jadi dia mengandung prostaglandin lebih tinggi. Prostaglandin itu membuat rahim itu seperti kram. Kemudian yang kedua, sel-sel endometrium orang yang endometriosis ini, yang cirinya nyeri haid itu, ternyata berbeda sifatnya dengan orang yang tidak nyeri haid. Jadi satu sifatnya dia bisa hidup di luar daripada habitatnya atau habitatnya, di luar daripada endometrium, masuk ke perut, kemudian bisa tumbuh di situ. Itu satu. Kedua, dia bersifat inflamatif. Inflamatif itu membuat nyeri. Jadi dia semacam didorong atau diregang begitu nyerinya. Ketiga, dia bersifat iritatif. Jadi mengiritasi. Ya sama keluhannya mungkin nyeri, panas dan sebagainya. Nah, itu berbeda atau perbedaan antara orang yang nyeri haid dengan endometriosis dengan yang tanpa nyeri haid. Jadi terjadi bermacam-macam. Belum lagi ada secara keilmuan kenapa pada orang yang nyeri haid itu kok haidnya bisa mengumpul di perut kemudian menjadi perlekatan, sedangkan orang yang tidak nyeri haid dia tidak mengumpul. Itu ada kelainan lagi, namanya kelainan imunologi. Jadi hampir semua wanita pada pada haid
sebagian kecil darah haidnya itu masuk ke perut lewat saluran telur. Jadi hampir semua, bahkan semua. Oke. Tetapi pada wanita yang tidak mengalami nyeri haid, darah mennya itu bisa dibersihkan oleh daya tahan tubuh. Jadi autoimunisasi, dia ada namanya phagocyte cell, killer cell namanya secara keilmuan. Tetapi pada orang yang mempunyai endometriosis, autoimunnya itu mengalami kelainan. Tidak mau dibunuh darah men yang di luar rahim itu, dibiarin dia tumbuh. Nah, ini yang terjadi perbedaan. Baik. Itu perkara Baik. kira-kira. Baik. Pemirsa, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, bersama Dr. Wayan Kesumedana. Line sudah kami buka di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Dampak dan penanganan nyeri haid pada endometriosis menjadi topik kita pada sore hari ini. Sudah bergabung ada Jerumangku niki nggih. Om Swastiastu Jerumangku. Ring dan Pasar niki. Swastiastu, rahajang sore. Rahajang sore, Jerumangku durus. Yang metaken ke sarang Bapak Dokter. Ini Raben yang ke mau ber-40. Setiap mau haid kita kayak sakit kan. Nanti bentan gejala-gejala sakit biasa. Jika sana pertama sana pengkale tekan yang ring jauh Pak Dokter praktek. Nggih. Jerumangku niki Jerumangku niki Jerumangku istri setiap akan haid nikah sakitnya seperti napis ya Jerumangku. Sakitnya tentang mungkin sakit perut, nyeri, bisa pusing, dengan Jerumangku, sejak kapan nikah Jerumangku istrinya mengalami nyeri haid? Jerumangku, niki ada yang ingin ditanyakan sama dokter, silakan dokter. Jerumangku ampura, sejak kapan Jerumangku istri mengalami nyeri haid atau nyeri perut niki? Misalnya yang berhubungan ke sakit nikah tentang. Niki kejadiannya sudah sejak lama. Sejak lama nggih Jerumangku. Semenjak punya anak. Kapan nikah? Sudah lama sih, sekitar 2002 nikah. Oh, 2002. Nggih. Suksema. Nggih. Suksema Jerumangku. Nanti akan diberikan solusi oleh dokter niki. Suksema nanti untuk di mana dokternya praktek bisa dihubungi kembali nggih setelah acara kita selesai niki. Dokter durus. Nggih. Suksema Jerumangku, barangkali ini mewakili wanita yang nyeri haid yang lainnya. Siapa tahu dari pemirsa kan juga banyak pasti nyeri haid. Nah, seperti yang ceritakan tadi bahwa nyeri haid itu adalah tidak normal. 90% dari nyeri haid itu adalah merupakan gejala endometriosis namanya. Yang tadi Campun yang ceritakan, endometriosis itu adalah kelainan dari jaringan endometrium. Jaringan endometrium itu adalah jaringan di darah men itu, di mana dia bisa bersifat iritatif, inflamatif. Jadi dia bersifat menimbulkan nyeri, kemudian dia bisa hidup di luar daripada rahim. Bisa di sel telur, bisa di saluran telur, bisa di antara saluran telur dan usus, bisa di antara rahim dengan dinding kandung kencing dan sebagainya. Bisa dia di belakang rahim. Nah, sesuai dengan tadi yang disampaikan Jerumangku bahwa Jerumangku istri menderita nyeri saat haid dan saat berhubungan intim. Nah, jadi kena tadi apa yang saya sampaikan itu, berarti ini kemungkinan besar beliaunya menderita endometriosis. Nah, apa obatnya? Tentu secara logika ketika men artinya endometriosisnya kambuh atau berjalan atau progresif namanya. Dan itu menimbulkan nyeri. Berarti artinya obatnya apa?
ditahan atau tidak, obat yang tidak akan membuat darah men dulu. Itu jadinya ya. Jadi ditahan dulu dengan hormon obat apa pengobatannya. Kira-kira begitu dulu jawabannya. Nanti kita bahas lagi. Ya, yang membuat apa yang sudah dialami oleh jero mangku istri ini sejak 2002. 2002. Ini cukup lama juga ya, ya, Dok ya. Ya. Hampir 19 tahun Ya, lah. seperti tadi saya bilang Pak Karang, bahwa endometriosis ini adalah penyakit kronik menaun. Bisa jadi sejak mulai men pertama sudah mengalami, atau setelah usia-usia dewasa, setelah beberapa kali men. Baik. Bisa jadi. Nah, ini yang menyebabkan secara reproduktif kan mengalami gangguan dalam hal kejiwaan bahkan. Jadi setiap men selalu trauma, ada yang seperti itu. Setiap mau melakukan tugas sebagai istri juga mengalami trauma, bahkan takut melakukan hubungan intim. Itu. Ada pasien saya tidak berani melakukan hubungan intim karena nyeri saat berhubungan. Dan Astungkara jero mangku dan jero mangku istri pun sudah memiliki keturunan anak seperti itu ya. Ini adakah hubungannya dengan seseorang pada saat endometriosis itu akan menyebabkan infertilitas? Nah, itu dia. Nanti kita akan bahas, Dokter. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali, dan yang pastinya dampak dan penanganan nyeri haid pada endometriosis masih menjadi topik kita di sesi berikutnya. Silahkan Anda yang ingin bergabung, nanti kami akan membuka line kembali di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, masih bersama Dr. Wayan Kusumedana. Beliau merupakan spesialis obstetri dan ginekologi. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lain kembali kami buka di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401 tentunya. Dampak dan penanganan nyeri haid pada endometriosis masih menjadi topik kita. Dok, kalau kita masih hubungkan dengan pertanyaan jero mangku niki tentang apa yang dialami oleh jero mangku istri niki sendiri atau istri dari jero mangku niki sendiri sejak 2002. Kita bayangkan 19 tahun mengalami penderitaan kali 12 setiap bulannya. Iya, kali 12 artinya. Kali 12 nih ke sendiri ya. Baik. Apa yang solusi yang terbaik untuk jero mangku istri agar mengurangi, bisa dikatakan penderitaan, tapi ditunda dulu. Sudah ada yang bergabung, Dokter. Ada Ibu Linda nih dari Denpasar. Om Swastiastu. Selamat sore, Ibu Linda. Selamat sore. Selamat sore, Dokter. Iya, selamat sore, Bu Lina. Mau konsultasi, Dok, untuk tahu gimana caranya, untuk tahu bahwa kita memiliki endometriosis itu bagaimana ya, Dok? Karena saya sudah pernah USG transvaginal dan dinyatakan bahwa saya sehat, tidak ada kelainan apapun. Tetapi Bu Lina ada nyeri haidnya, maaf. Saya sudah mengalami. Ya, Kenapa, Dokter? Sorry. Bu Lina mengalami nyeri haid juga. Iya, sejak SD sih, Dok. Sejak SD. Sekarang usia Bu Lina berapa? 26. Oke. Berarti sejak SD, umur 10 tahun, sekarang 26. 10-11 tahun. Berarti 16 tahun. Iya, 16 tahun. Sudah di USG tapi tidak kelihatan. Sudah menikah juga, Dok. Sudah punya momongan? Belum, Dok. Kemarin itu saya USG transvaginal karena irregular menstruasi saya irregular gitu. Ya, ya, baik. Oke. Ada lagi, Mbak Linda? Sudah itu aja, Dok. Okay. Ingin tahu bagaimana cara tesnya, apakah melalui USG transvaginal cukup atau apakah ada tes lain yang diperlukan agar kita tahu kita endometriosis atau tidak. Baik, terima kasih Mbak Linda dari Denpasar. Baik, sebelum menjawab pertanyaan Mbak Linda, boleh dilanjutkan Dokter dengan apa yang dialami oleh jero mangku istri Niki sendiri, solusi yang terbaik buat jero mangku untuk mengurangi penderitaan setiap bulannya yang dialami itu. Mungkin kita tadi belum tegaskan kembali bahwa dampak dari endometriosis itu kan tadi nyeri haid, betul, infertilitas dan tumor.
Nah, ini salah satu infertilitas ini mungkin ada hubungannya dengan apa yang dialami oleh Mbak Linda. Kan? Ya, nanti oke, yang Bu Juru Mangku kan anggap bahwa beliau mengalami nyeri sekarang masalahnya. Iya. Karena sudah punya Momongan. Ya, jadi seperti apa di awal saya katakan bahwa di masyarakat bahkan di kalangan medis tertentu dinyatakan nyeri haid itu normal. Itu. Nah, ini yang membuat diagnosa endometriosis itu menjadi terbengkalai bertahun-tahun. Nah, ini memang merupakan permasalahan akademik di mana kalau diagnosa itu pasti maka akan sulit. Ya. Salah satu adalah laparoskopi tadi, melihat langsung ke perutnya, ada darah men gitu. Tetapi diagnosa pasti itu kan memerlukan effort yang sangat tinggi. Ya, harus dibedah orang, biaya tinggi, tapi hanya untuk melihat, bukan menyembuhkan. Baik. Karena endometriosis tidak bisa disembuhkan tadi. Jadi endometriosis tidak bisa Tidak disembuhkan. bisa disembuhkan, kecuali dia menopause. Oke, nah sekarang berarti kita satu adalah untuk Juru Mangku mengatasi nyerinya, sekaligus mengatasi progresifnya. Sebenarnya pedoman terapi dari endometriosis itu ada 3, cuman yang satu ini tidak mungkin. Pertama adalah karena bersifat tidak diketahui atau boleh dikatakan herediter genetik, ini kan tidak mungkin diganti selnya orang. Kecuali nanti penelitian dari stem cell berhasil mungkin. Ini tidak mungkin. Yang kedua adalah mencegah progresifnya, mencegah darah men itu terus-menerus mengelubar ke dalam perut perempuan sehingga menjadi penumpukan-penumpukan di situ. Artinya dengan terapi apa? Nah, menstruasi pada wanita itu terjadi bila sel telurnya berkembang. Jadi setiap bulan wanita pada masa reproduktif mengeluarkan satu sel telur, mengeluarkan hormon, namanya hormon estrogen. Nah, hormon estrogen inilah yang merangsang endometrium, lapisan sel tadi darah men itu tumbuh dia. Tujuannya apa? Ketika sel telur bertemu dengan sperma kan jadi hamil. Bayinya di situ udah dia dititip di darah men itu. Darah men itu berubah jadi lapisan endometrium desidua namanya. Jadi lapisan endometrium untuk mempersiapkan kehamilan itu. Jadi dia menjadi plasenta darah men itu. Gitu. Ketika tidak terjadi kehamilan, apa yang terjadi? Sel telurnya mati. Siapa yang melihara tadi yang tumbuh? Tidak ada, itu udah ngelupas jadi darah men. Jadi darah men itu adalah tanda kesuburan. Oh, jadi maaf nih dok, dalam pikiran saya pun ketika seseorang wanita mengeluarkan atau menstruasi, saya bilang, oh darah kotor, darah kotor. Ya. Nah seperti itu. Tidak benar selamanya. Oke. Contoh misalnya, kalau ada orang men banyak-banyak, kan dia kurang darah, harus ditransfusi. Nah, pernah dengar itu? Beberapa pasien perdarahan banyak pada saat men, tapi akhirnya dia pusing kepalanya, semboyongan. Berarti kan bukan darah kotor. Artinya secara logika kalau darah kotor, semakin banyak keluar darah kotor, semakin bersih tubuh kita. Semakin sehat ya dok? Ya, yang ada pucat. Ya kan? Baik. Pada orang hamil tidak men 9 bulan, kemana darah mennya? Dia menjadi makanan bayi. Bukan darah kotor. Kalau darah kotor berarti bayinya mati di situ. Karena darah kotor kan meracuni bayi. Pada orang menopause, kemana darah mennya? Tidak dibuat karena sudah sel telurnya habis saat menopause. Kalau orang disuntik KB 3 bulan, tidak men dia. Kenapa? Karena ditekan sel telurnya supaya tidak subur. Kalau subur kan bisa hamil. Nah, logika-logika itu dipakai sehingga sekarang pengertian menstruasi itu bukan darah kotor sebetulnya. Kemudian men itu bisa berubah jadi makanan bayi, bisa tidak dibuat oleh tubuh pada saat menopause, pada saat sebelum remaja, bisa tidak dibuat oleh obat dari luar, misalnya suntik KB 3 bulan. Nah, sekarang kita balikkan. Ketika ada orang nyeri saat men, berarti artinya darah men itu tidak boleh terus-menerus dibiarkan menyebabkan nyeri. Karena dia terjadi progresivitas namanya. Jadi dia terjadi progresif, darah men menumpuk. Nah, itulah yang diberikan lawannya hormon estrogen. Diberikan progesteron namanya. Dilawan dia. Sehingga dia tidak menimbulkan nyeri. Nah, akibatnya apa?
mungkin menstruasinya akan berkurang, mungkin bisa tidak men dulu, supaya dia ditidurkan nih, nyerinya Jadi ditidurkan. bisa dikatakan terapi yang akan diberikan untuk jero mangku istri ini terapi hormonal ini sendiri. Hormonal. Memang ada yang ketiga. Tadi saya kedua bilang karena genetik atau herediter kan tidak mungkin. Yang kedua hormonal untuk mencegah progresivitas. Yang ketiga penghilang nyeri. Nah, penghilang nyeri ini sekarang terapinya menjadi second line sebetulnya. Tidak menjadi first line. Istilahnya bukan terapi utama. Karena dia hanya mengelabui otak kita supaya ditekan nyerinya. Tapi progresif dari darah men itu kan masih tetap ada. Jadi sebelum penyakitnya berjalan terus. Entah mau jadi kista, mau jadi adenomiosis. Tetap jalan ketika hanya diberikan penghilang rasa nyeri. Itu kekurangannya dia. Dengan bahasa awamnya ini ketika rasa nyeri itu bisa dihilangkan dengan terapi hormonal seperti itu. Bisa. Jadi dia dua hal. Haidnya di stop seperti itu. Jadi menghilangkan progresivitas atau mengurangi progresivitas dan menghilangkan nyeri. Itu yang terbaik saat ini. Gitu kira-kira. Nah sekarang untuk Bu Linda. Mbak Linda. Iya. Bagaimana caranya mengetahui endometriosis ini sendiri? Dengan usia 26 ini masih muda sekali ya dok ya? Itu juga sebetulnya perkembangan ilmu. Jadi di ilmu kita, di konsensus kita itu berkembang. Mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu, ketika ada orang nyeri haid, tidak boleh dulu diobati. Tidak boleh diobati dulu sampai diagnosa pasti ada. Tadi laparoskopi. Nah, sekarang apa akibatnya? Itu kesalahan kita berarti membiarkan orang dengan endometriosis, tetapi dia karena tidak didiagnosa pasti akhirnya berkembang menjadi sulit hamil dan sebagainya. Nah, lalu sekarang sepakatannya adalah kita early diagnostic namanya. Early diagnostic. Jadi bagaimana mendiagnosa awal? Tadi kan secara teori 90% orang nyeri haid adalah endometriosis. Tinggal disingkirkan yang lain-lain saja. Ada kista, ada minum, kalau tidak ada endometriosis. Langsung terapi hormonal. Tidak perlu menunggu harus dibedah. Oke, itu yang pertama. Berarti kenapa terapi hormonal? Tadi ingat, kalau dibiarkan dia menjadi perlengketan. Di saluran telur melengket dengan sel telur melengket dengan rahim, rahim melengket dengan usus. Nah itu macam-macam terjadi dan terus menerus. Katakanlah setiap men numpuk lagi, setiap men numpuk lagi, setiap men numpuk lagi. Nah, diagnosa dengan USG itu tidak menjadi gold standar. Kenapa? USG itu tidak akan melihat apa-apa ketika dia tidak terjadi penumpukan dalam bentuk kantong, tidak terjadi kista, tidak terjadi adenomiosis, tidak kelihatan dengan USG. Kecuali memang pengalaman. Ada memang kita kursusnya khusus itu, namanya teori sliding, ada namanya teori rigid dan sebagainya. Artinya gini, ketika kita misalnya mencurigai ada suatu endometriosis, maka darah men paling sering itu menumpuk di belakang rahim. Di belakang rahim. Makanya bisa ada orang nyeri saat berhubungan ketika dia ke belakang. Nah, kalau kita dorong rahim ini ke depan, seret ada nyeri di sini, berarti itu kemungkinan endometriosis atau TOUCH namanya. Jadi kamera USG yang tadi dibilang transvaginal kan masuk ke dalam balon. Itu kita dorong di situ. Kalau ada nyeri, berarti dia ada perlekatan di situ, ada inflamasi di situ. Tinggal kita singkirkan. Apakah inflamasi itu karena infeksi? Kita usah lab. Tapi kalau sudah spesifik dia siklik setiap bulan, tidak mungkin infeksi. Kemungkinan endometriosis. Itu. Berikutnya adalah dengan pemeriksaan dalam dari colok vagina. Dengan pemeriksaan dalam kita ada raba pengerasan di belakang rahim atau ada berdungkul-dungkul karena darah men itu mengumpul biasanya. Kalau ada pengerasan dan berdungkul-dungkul endometriosis itu. Jadi diagnosanya sebetulnya tidak sulit, tidak sulit. Tetapi terkadang menjadi sulit kalau memang experience. Nah, tetapi pesan saya adalah ketika ada orang nyeri haid, melihat nyeri yang siklik setiap bulan, itu sudah bisa terapi empiris dengan hormonal tadi. Jangan dibiarkan. Itu tidak normal dan itu akan membahayakan reproduksi wanita itu di masa depan. Ya, bisa dikatakan ini ketika seseorang sudah endometriosis ini akan mengganggu kesuburan. Ya, pasti itu. Salah satunya berpengaruh atau menyebabkan bisa saja infertil.
Seperti itu ya, infertil. Dok ya? Ya seperti kasusnya Bu Linda. Bu Linda. Beliau kan sudah mengalami kesulitan hamil. Dan ini terapi seperti apa yang akan dilakukan oleh Mbak Linda ini sendiri dengan usia 26 tahun, kemudian belum memiliki momongan ini sendiri, Dok? Biasanya kalau kita namanya walk up infertil kan, apa penyebabnya? Faktor istri, faktor suami, apa dia memang campuran penyebabnya. Baik. Nah, dalam studi-studi itu penyebab paling banyak itu adalah kelainan ovulasi namanya, kelainan tuba, perlengketan, itu pada wanita yang banyak-banyak, dan pada laki kelainan sperma. Kita selidiki nih. Kalau endometriosis di mana letak kelainan? Dua-dua bisa. Kelainan sel telur bisa. Dia bisa kemudian mengganggu haid. Bisa terjadi men yang spotting seperti pengakuannya Bu Linda, irregular menstruasi. Jadi mennya tidak teratur deh jadinya lama-lama kalau orang nyeri haid itu. Karena kualitas sel telurnya diganggu pada orang endometriosis. Kemudian dia bisa menyebabkan perlengketan tadi, perlengketan antara sel telur dengan saluran telur, bahkan bisa merusak saluran telur. Ada beberapa kasus dengan orang nyeri haid padahal tidak terlalu nyeri, infertil. Saya diagnosa karena memang kalau infertil dugaannya adalah bisa jadi terjadi perlengketan saluran telur. Kita buka, kita laparoskopi, jadi udah rusak saluran telurnya, nggak bisa diperbaiki. Nah kalau udah begitu berarti terapinya hormonal dulu, baru kemungkinan harus bayi tabung. Nah kenapa bisa gitu? Karena terlalu lama dibiarkan darah men itu menumpuk di dalam perut orang endometriosis itu. Oke, Gitu. baik. Jadi ada kemungkinan juga dengan apa yang dialami oleh Mbak Linda Niki sendiri, kemungkinan untuk memiliki keturunan juga masih terbuka, masih terbuka. Dengan terapi jangan khawatir, itu cerita horornya. Tetapi cerita baiknya adalah tidak semua memang orang endometriosis menjadi progresif. Tetapi kita tidak boleh menanti dia sampai progresif, karena kalau sudah progresif terjadi kerusakan kita tidak bisa kembalikan. Nah mudah-mudahan seperti kasus Bu Linda dan yang lain-lainnya belum terjadi kerusakan saluran telur. Itu yang paling penting pada orang endometriosis. Kalau misalnya gangguan men kita bisa lakukan itu. Kalau saluran telurnya masih belum buntu atau tidak buntu, masih bisa dia hamil dengan cara natural atau kita support dengan obat-obatan. Terapi hormon dulu selama 6 bulan. Setelah itu kita induksi ovulasi namanya. Atau lakukan inseminasi yang lebih gampang. Kira-kira begitu penanganan. Dokter, ini salah satu penyebab dari nyeri pada saat haid atau infertil ini sendiri, dokter mengatakan ini atau terapinya adalah ada genetik yang tidak bisa diubah. Kemudian ini ada hubungannya kah dengan faktor pemicu dari genetik seseorang sehingga seorang wanita bisa saja endometriosis? Intinya adalah secara teoritis dia bisa generate atau diturunkan dari ibunya. Jadi sekitar 10% sampai 25% dari semua anak wanitanya itu bisa akan terkena endometriosis, bahkan bisa lebih berat dari ibunya. Itu yang bisa terjadi. Jadi rata-rata pasien yang ketika dia mengalami nyeri, kita tanya orang tuanya ada nyeri, biasanya ada. Jadi bisa diturunkan. Jadi salah satu faktor pemicu adalah genetik. Setiap seorang ibu akan menurunkan juga kepada anaknya. Kalau dia punya faktor genetik untuk endometriosis atau nyeri haid itu. Dan ini kabar bagus juga mungkin buat Mbak Linda setelah terapi ini sendiri, endometriosis bisakah hamil, Dok, nantinya? Bisa. Kan intinya kita tidak mengatakan bahwa orang endometriosis itu tidak mungkin hamil, bukan begitu. Mengalami peningkatan kesulitan hamil. Jadi dia tetap ada potensi untuk bisa hamil. 50% dari wanita-wanita endometriosis mengalami kehamilan spontan. Bahkan keuntungannya bila wanita itu hamil endometriosis, dia akan mengurangi gejala nyerinya. Bahkan menghilangkan bertahun-tahun. Mungkin Pak Karang pernah dengar, kalau orang nyeri, tunggu aja sampai hamil hilang dah. Itu benar. Itu benar. Kenapa? Tadi secara logika, setiap usaha baik dengan obat maupun tubuh yang membuat orang itu tidak men, maka itu akan meredam endometriosis. Hamil 9 bulan tidak men, belum menyusui 6 bulan tidak men, lama itu tidak men. Ketika kemudian orang habis hamil, habis menyusui men, biasanya nyerinya hilang bertahun-tahun, tapi dia akan kambuh lagi.
Ada potensi untuk kambuh lagi 2-4 tahun yang kemudian, nyeri perlahan-lahan. Jadi tidak pernah hilang. Dan ini yang dialami oleh Mbak Linda ya, yang sejak pertama kali mengalami haid pertama SD itu sudah merasakan nyeri sampai usia sekarang 26 tahun. Ya, dan sekarang sudah nampak ada gangguan set telur karena mennya sudah irreguler. Itu salah satu. Dan ini juga edukasi kepada setiap wanita bahwa 90% ketika nyeri haid itu pasti merupakan endometriosis. Ya. Baik, dokter, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361894800 dan juga di 0361894801. Dampak dan penanganan nyeri haid pada endometriosis masih menjadi topik kita di Harmoni Bali sore hari ini, masih bersama Dr. Wayan Kusumedana, SPOG Kafer. Beliau merupakan spesialis obstetri dan ginekologi. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, masih di Harmoni Bali di sesi yang terakhir ini, dampak dan penanganan nyeri haid pada endometriosis masih menjadi topik kita bersama Dr. Wayan Kusumedana. Beliau merupakan spesialis obstetri dan ginekologi. Silakan, masih ada waktu, Anda bisa bergabung bersama kami di 0361894800 dan juga di 0361894841 tentunya. Dokter, kalau tadi ada Jeromangku yang menceritakan permasalahan apa yang dirasakan oleh Jeromangku istri, kemudian ada Mbak Linda, ini kan notabene sudah berkeluarga, Dok. Ya. Nah, bagaimana dengan mereka yang belum berkeluarga, bahkan yang remaja bisa dikatakan, seperti juga Mbak Linda waktu sejak mengalami haid pertama, itu sudah merasakan nyeri saat haid ini sendiri. Ini bagaimana pengobatannya dan dampak kedepannya bagi para remaja tersebut, Dok? Ya, baik. Jadi pada orang yang menderita endometriosis, kalau dibiarkan lama tanpa pengobatan, maka semakin buruk reproduktivitasnya. Jadi saluran reproduktifnya. Sekalipun dia masih remaja, katakanlah baru umur 11 tahun gitu ya, sudah mengalami nyeri, itu harus diobati. Kita tidak boleh menunda-nunda pengobatannya. Jadi nggak boleh ditunda? Nggak boleh ditunda. Karena apa tadi? Dari segi kejadian endometriosis bahwa dia bersifat kronik dan progresif. Jadi kalau dari sekarang misalnya mengintai nyeri, tidak diobati selama 8 tahun, akan berbeda artinya ke depan masa depan reproduksinya dibanding dengan diobati segera. Nah, cuman kita harus ingat bahwa seperti tadi saya mengatakan, haid itu adalah tanda kesuburan. Karena tanda bekerjanya mulai set telur. Jadi kalau orang masih remaja, pas akil balik kan set telurnya berkembang, sudah mulai. Nah, lalu dia men. Lalu kalau dia punya nyeri, berarti kita harus tahan mennya. Atau kita tekan set telurnya, berarti ditekan. Nah, ini terjadi memang sedikit permasalahan bagaimana memilih obat. Karena pengobatannya jangka panjang. Bukan 1 kali, 2 kali. Bukan. Tapi bertahun-tahun, bahkan bisa sampai 5 tahun bahkan harus diobati, atau rata-rata 2 tahun harus diobati. Nah, kita ketahui bahwa hormon yang menyebabkan men, namanya hormon estrogen itu, selain dia memang membuat darah men, selain dia merupakan tanda kesuburan, estrogen itu sendiri dia akan memelihara kekompakan tulang, kemudian kekencangan kulit, perlendiran daerah kemaluan, gairah seksual, dan sebagainya. Nah, kalau kita tekan set telurnya, dia tidak boleh ditekan sampai 0 kalau pengobatan jangka panjang. Karena kalau ditekan dia, nanti kan kasihan tulangnya, kulitnya, dan sebagainya. Nah, sehingga terapi yang diberikan memang khusus hormon progesteronnya yang tidak menyebabkan estrogennya sampai 0. Katakanlah misalnya untuk menstruasi dia perlu estrogen sampai 200 gitu ya, 200 mikro. Tapi untuk memelihara tulang dan kulit cukup 50. Nah, kita tekan sampai 50. Jangan sampai 0. Kita tekan sampai 50. Nah, ini bisa pengobatan jangka panjang jadinya. Jadi tulangnya tetap aman, kulitnya tetap aman, endometriosisnya tidak progresif. Baik, kenapa harus setengahnya, Dok? Kenapa tidak apa yang dampaknya kalau sampai 0 bisa dikatakan demikian? Tadi bahwa
Di satu sisi, kalau dibiarkan dia darah terus terjadi, maka endometriosisnya berkembang, perlengketan, miom, adenomyosis, kista, kesulitan hamil, dan bahkan yang lain-lain. Oke. Tapi di satu sisi, kalau kita tekan sel telurnya, berarti di situ ada tulang yang memerlukan estrogen, ada kulit yang memerlukan estrogen. Makanya estrogen itu hormon antioksidannya perempuan, hormon aging prosesnya perempuan. Nah, lalu gimana cara ngakalinnya kan itu? Setelah kita ukur, kalau untuk estrogen supaya supaya menstruasi, itu dia perlu 200 mikro, katakan begitu ya, 200 mikro. Tapi kalau untuk memelihara supaya tulang tidak keropos, cukup di 50 mikro. Obatnya supaya nekan sampai estrogen lawannya, progesteron yang nekan sampai 50 saja. Nah, supaya dia tidak keropos tulang, kulit keriput, vagina kering, dan sebagainya. Kan ini juga akan mempermasalahkan. Nah, lalu gimana? Dia tetap mungkin mennya tidak terjadi, walaupun kita tekan sampai 50, dia tetap rasa nyerinya akan menghilang, berkurang. Nah, gitu, berkurang dia atau menghilangnya rasa nyeri dengan dosis yang smart namanya. Jadi dosisnya tidak terlalu tinggi, obat progesteronnya khusus, sehingga dia tidak menekan sampai 0. Nah, kalau menekan sampai 0 nanti tulangnya keropos, bisa patah tulang, bisa kulit keriput kayak neneknya, nanti kan kasihan dia. Nah, itu. Tetapi di satu sisi kalau dibiarkan tadi menjadi infertil, menjadi nyeri dan sebagainya, dan bertambah hebat nyerinya. Oke, bisa menyebabkan beberapa hal yang berbahaya bagi wanita tersebut. Dokter mengatakan ini juga mungkin 20% wanita pasti mengalami endometriosis. Tetapi kalau di lapangan mungkin bisa saja lebih dari itu ya, Dok. Karena kan tadi itu banyak yang tidak datang karena dianggap nyeri. Karena nyeri itu normal. Bahkan endometriosis ini tidak bisa disembuhkan, seperti itu, Dok? Ya. Baik. Adakah hal yang harus dilakukan oleh seorang wanita agar bisa terhindar nyeri haid akibat endometriosis ini, Dok? Tadi itu bahwa penyebab nyeri haid itu atau penyebab endometriosis itu sampai sekarang tidak diketahui dengan pasti. Baik. Tapi ada faktor herediter yang memegang peranan. Ini faktor nasib berarti. Oke. Kita berbicara tentang nasib ya, Dok ya. Intinya kan kalau ibunya menderita itu ada kemungkinan dia menderita. Tetapi kan kita bisa cegah progresivitasnya dengan terapi hormonal tadi secepat mungkin. Baik, itu jangan menunda. Itu yang terpenting ya, Dok ya. Benar. Jangan menunda-nunda ketika nyeri haid terjadi, itu nggak usah dianggap normal seperti itu ya, Dok ya. Benar. Jadi sekali lagi hilangkan pemikiran atau katakan hilangkan asumsi bahwa nyeri haid itu adalah normal, sekalipun pada pemeriksaan USG, pemeriksaan fisik dan sebagainya kelihatan tidak ada apa-apa. Jadi seperti penuturan Bu Linda dibilang normal. Tetapi kalau periksa lebih spesifik lagi seperti saya tadi, dorong nyeri, periksa dalam ada berdungkul-dungkul. Nah, itu salah satu ciri. Dan bila itu tidak ada sekalipun, kalau dia nyeri, kita menyingkirkan yang lain-lain dulu. Tadi itu ada miom kah, ada kista yang lain, atau ada infeksi. Kalau itu tidak ada, berarti kita menduga itu endometriosis. Dan sudah boleh secara hukum atau secara legal diberikan obat-obatan hormonal. Jadi kita sudah punya konsensus itu. Oke, intinya ketika nyeri haid terjadi itu pasti endometriosis, tidak boleh dianggap sepele, harus segera ditangani. Ya, benar. Baik, dokter, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita diperbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat khususnya bagi para wanita ya. Karena kita berbicara tentang masalah wanita hari ini. Baik, saya Made Sukadana Karang, terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.